Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan halo guys semuanya. Jadi malam ini kita mau sinau ya, mau belajar bareng. Saya tidak bermaksud menggurui, intinya kita mau belajar. Karena di sini banyak pertanyaan dari teman-teman, berapa sih modal ya yang kita butuhkan untuk membuat satu minimarket yang kekinian, yang mengikuti alur 4.0. Jadi yang jelas pertama kita butuh modal ya guys ya. Nggak sedikit juga modal yang kita butuhkan, tapi nggak menutup kemungkinan itu bisa kita dapatkan. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus survei tempat, survei lokasi. Karena yang paling menentukan adalah ini nantinya ya. Jadi kalau kalian kita ibaratkan saja ini kita beli, jangan, kita kontrak aja. Jadi yang pertama adalah ruko. Itu kalau di ring 1, di R1 itu sekitar 25 juta per tahun. Lumayan kan ya untuk ruko. Jadi ini ring 1. Kalau di ring 1 sudah pasti kita akan berjumpa sama si Indo sama Alfa. Ini sudah pasti. Mereka berdua pasti sudah merajalela di sana, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita sukses dengan catatan kita lebih murah dari mereka dan kita harus pelayanan juga minimal sama dengan mereka. Jadi harus ada sapa yang hangat, harus ada AC, harus bersih, komplit, ya, itu semua nggak gampang guys. Jadi lalu bagaimana jika kita mengharapkan ring 1 itu akan sedikit sulit ya. Otomatis modal yang kita butuhkan adalah cukup banyak, nggak cukup banyak, lumayan banyak untuk sewa, tapi income yang bisa kita dapatkan itu akan insya Allah ya, itu akan bisa menutup ini semua. Ini kan hitungannya per tahun, jadi per bulannya sekitar nggak tahu berapa ya. Lalu apa solusinya? Solusinya kita cari yang R2 atau ring 2. R2 anggap saja per bulan 15 juta. Per tahun 15 juta. Dengan catatan jangan berfokus pada konsumen yang sifatnya masyarakat sekitar. Kalian harus fokus dengan konsumen yang sifatnya adalah luas atau global, dalam artian berharaplah semua orang yang melihat toko Anda itu datang. Jangan hanya mengharapkan di sana ada satu perumahan, maka kalian mengincar satu perumahan itu saja, itu fatal. Itu akan sangat menderita buat kalian karena orang terdekat itu akan lebih kadang malah memilih tempat yang jauh untuk mereka belanja, atau mungkin memilih tempat-tempat yang sifatnya grosiran atau di pasar. Kan kita di sini retail ya, di sini kita retail bukan grosiran. Ya oke juga sih kalau kita mau bikin grosir gitu. Cuman modalnya harus lebih banyak lagi gitu. Nah, ini adalah program ini adalah modal yang kita butuhkan untuk sementara dalam bidang lahan ya. Dalam lahan kita butuh ini. Kalian tinggal pilih mau ring 1 atau ring 2. Kalau ring 1 sudah pasti di angka 25 jutaan. Oke, sampai sini kita cut dulu. Ini kalau kita kontrak ya. Kalau kita bikin sendiri atau beli dengan luas, ini sifatnya kalau kita bicarain itu rumit sih ya, tergantung tempatnya juga. Kalau kita beli itu bisa sekitar sampai 250 juta. Ini kosongan, dalam artian kita beli ruko-ruko saja itu biasanya itu kecil gitu ya. Jadi enaknya ini kita pakai selamanya, hak milik kita sendiri. Cuman ini kalau kita beli, kalau kita kontrak itu 25 juta per tahun. Cuman biasanya ini ring 1, kalau 250 juta ini biasanya ya ring 2 atau ring 3 bisa jadi gitu. Nah,
Ini adalah modal lahan, kita tinggal pilih aja. Nah, kita kotakin sampai sini. Nah, kedua, apa yang kita butuhkan lagi? Yang kita butuhkan adalah kalau minimarket yang pasti kita butuh apa namanya, kaca apa namanya, display lah ya, kaca display itu yang untuk di depan itu lah, yang untuk pintunya kaca plus pintu kaca itu saya buat seharga 14 jutaan dengan ukuran 8 meter. 14 juta. Lalu kita butuh juga namanya rak shelving yang itu ya. Kalau yang bagus itu saya kemarin habis plus rak N, yang N itu yang di kalau rak itu kan biasanya cuma gini aja. Ini kan raknya. Nah, rak N itu adalah rak yang ada di sini. Ini namanya rak N. Jadi ada 6, tiap sisinya itu kan ada itunya. Ini rak N. Nah, ini namanya rak N. Nah, seperti itu. Rak in ini saya membutuhkan modal sekitar 15 atau berapa ya, 14 jutaan, hampir, anggap aja di angka 15 sampai 20 juta. Ini saya dapat 1 2 3 rak in ya. Jadi udah sama ininya. Ini bersusun 4 shelving. Nah, sudah, anggap saja 20 juta sama nanti rak pinggir-pinggir sini. Rak pinggir-pinggir sini anggap saja nanti sudah 20 juta. Ini nggak perlu bagus-bagus ya. Jadi berapa tadi? Sudah 20 juta untuk rak. Aduh. Selanjutnya kita memerlukan juga, ini singkat saja ya videonya. Selain rak in, kita juga membutuhkan namanya PC, personal komputer. Ini anggap saja 1.600.000 untuk standar kasir, yang PC ya, jangan yang laptop. Terus barcode yang 300.000 ada. Terus kita butuh juga yang namanya printer thermal, itu sekitar, kalau yang Epson kayak punya saya yang lebih amannya pakai Epson ya, itu 2.250.000. Nah, ini kan pretelannya, ini ya wajib. Terus juga untuk meja kasir tuh saya buat sendiri, enggak sih pakai meja belajar, bebas, kalian anggap aja nggak usah lah ya pakai meja sendiri gitu ya. Terus itu aja yang penting yang harus kalian lakukan. Nanti untuk kulkas itu menyusul, nanti akan ada sales yang akan datang ke tempat kalian. Yang harus kalian lengkapi adalah ini dulu: lahan, kaca, rak shelving, PC, barcode, printer, thermal. Nah, ini yang penting. Terus sama instalasi lampu yang padang. Lampu anggap saja 2 juta. Terus bikin wajib ini ya, banner, bukan sih, neon sama tiangnya itu kurang lebih ya sekitar 2 jutaan juga. Ini penting. Terus apa lagi ya, kalau didetailkan tuh banyak, tapi yang penting-penting adalah ini dulu kalian ada lahan, pintu yang ada kacanya, plus kaca itu, rak shelving, terus rak in sama AC saya habis 5 juta. Ini dua unit
saya habis 5 juta. Nah, ini tadi yang ini AC penting nggak sih? Menurut saya sih penting, karena kenyamanan pembeli itu nomor satu. Semakin nyaman mereka, semakin mereka ingin datang lagi ke sini. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, untuk yang utama yaitu adalah barang. Untuk barang ini yang penting kalian ada dulu aja untuk mancing sales datang. Jadi kalau saya barang ini saya waktu itu sekitar 100-an, nggak sampai sih. Barang waktu itu saya cuma sekitar berapa ya, anggap aja 90-an, 90 juta, nggak sampai 100, karena saya beli mobil juga ya, untuk belanja di mobil itu ya nggak usah bagus-bagus. Waktu itu saya beli 60 juta. Nah, ini yang perlu. Oke, sekarang kita rincikan saja. Ini saya hapus dulu biar lebih jelas, karena kalau kita nggak pakai mobil nanti belanjanya repot. Nah, kita itu ya tadi lahan, anggap aja kita kontrak 25 juta. Terus kaca tadi, kaca 15 juta. Kaca, lahan, terus rak 20 juta. Kalau kalian mau yang versi ekonomi ada di bawah 20 juta pastinya. Rak ya udah muter-muter tadi ya. Terus selain rak tadi apa habis ya? Oke. PC 1600. Ya, kita total. Yuk, kita total 25 gitu ya, juta tambah 15 juta tambah 20 juta. Udah, ini tok aja udah 60 juta. Nah, lalu ditambah PC 1.600.000 tambah mobil 60 juta, atau mobilnya etek-etek aja nggak apa-apa. Nah, ini saja ini sudah 163 juta. Jadi ditambah ini 60 juta. Ini tambah ini sama dengan 223 150.000. Ini kurang lebih ya. Ya anggap aja siap-siap aja kalau sama kontrak, dengan modal ya sama instalasi biaya-biaya tak terduga 250 juta. Ini 250 JT. Ini dengan catatan kontrak ya, kontrak lahan ring 1. Nah, untuk penghasilan mungkin akan saya bahas di pertemuan yang akan datang. Berapa sih penghasilannya, listriknya, segala macam. Kalau kalian ada yang penasaran, bisa komen-komen. Kalau ada yang mungkin mau menambahkan, ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada yang ingin bertanya dari apa yang saya sampaikan, boleh. Ini belum semua ya, 250 juta ini sebenarnya masih kasar nih. Kita ngomong kasar nih. Siap-siapa duit saat ini sudah cukup untuk bikin itu tadi. Intinya bahan dasarnya. Nanti kan gitu kita belanja paling dikit-dikit. Nanti kita kebantu sama sales yang sifatnya biasanya mereka taruh barang 2 minggu sekali, datang taruh barang, datang bayar, datang bayar lah, kayak gitu intinya lah ya. Itu nanti seperti itu perputarannya. Jadi pelan-pelan memang. Intinya kalau kita mau minimarket dengan penghasilan yang cukup besar, ya kita memang modalnya memang lumayan besar ya, tidak bisa kita pungkiri kayak gitu loh. Mau nggak mau sih ini, mau nggak mau, kalau kita modal nya besar, insya Allah dapatnya pun juga besar. Jangan khawatir. Kita akan bahas BEP-nya berapa bulan kita break even point, berapa bulan kita akan balik modal, berapa tahun, itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi stay tune terus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.